Pada video ini, saya akan mempresentasikan cara membuat dashboard di Power BI dengan judul kinerja penjualan supermarket untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah Advanced Excel. Data diperoleh dari Kaggle. Dashboard ini bertujuan untuk menganalisis kinerja penjualan dan profit berdasarkan produk dan metode pembayaran. Oke, langsung saja kita import datanya. Bisa kita pilih ke Get Data, kemudian Excel Workbook, kemudian kita pilih data yang sudah kita ambil dari Kaggle. Kemudian kita pilih yang supermarket sales. Kita transform data. Di sini kita bisa melihat apakah data yang kita gunakan sudah benar atau belum. Kalau sudah, kita clear and apply. Kita tunggu datanya. Nah, apabila sudah seperti ini, datanya ada di sebelah kanan, itu data yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita masukkan produk line. Produk line ini adalah tipe-tipe produk yang ada di supermarket. Kemudian kita masukkan unit price dan quantity untuk menghitung revenue. Kemudian kita cari new measure, kemudian kita masukkan revenue sama dengan sum X, lalu ketik nama tabelnya apa yang kita mau yaitu supermarket sales. Koma, expressionnya yang pertama yaitu unit price, kita kalikan dengan quantity. Lalu kita enter, setelah muncul, kita masukkan ke tabelnya. Ya, kemudian kita akan menghitung net revenue. Sebelum kita menghitung revenue, kita akan hitung tax 5%. Tax 5% itu sama dengan sum X super sales, koma, super sales revenue, kita cari revenue, kita kalikan dengan 0,5. 0,5 ini adalah 5/100. Apabila sudah, kita enter. Apabila sudah muncul, kita masukkan ke tabel. Kemudian kita akan mencari net revenue. Kita new measure lagi, kita tuliskan net revenue sama dengan revenue. Kemudian kita tambah dengan tax 5%. Kita enter. Apabila sudah muncul, kita masukkan ke tabel. Kemudian kita akan menghitung profit, kita new measure lagi, tuliskan profit sama dengan net revenue, kita kurangkan dengan COGS, karena COGS sudah ada di dataset sebelumnya, kita tuliskan sum.
Apabila sudah, kita enter, kemudian masukkan ke dalam tabel. Nah, yang terakhir kita akan tambahkan gross profit margin. Nah, ini untuk melihat sebesar besar atau kecilnya profit. Nah, kita ketikkan JPM persen karena kita akan melihat hasilnya nanti dalam bentuk persen. Nah, di sini kita akan membagi profit dengan net revenue. Jadi kita tuliskan divide profit, kemudian kita masukkan denominatornya yaitu net revenue, kemudian kita kurung tutup dan enter. Apabila sudah muncul, nanti kita masukkan ke dalam tabelnya. Ini kan kita mau JPM-nya dalam bentuk persen ya. Nah, caranya adalah klik JPM-nya, kemudian klik persen. Nah, di situ bisa kita lihat JPM-nya sekarang dalam bentuk persen. Nah, kita juga bisa ubah berapa angka di belakang komanya. Kemudian kita akan menghapus beberapa dengan klik silang itu karena kita sudah tidak butuh data di tabel tersebut. Kita hapus. Kemudian kita rapikan. Kemudian kita masukkan donut chart. Nah, di sini kita akan melihat seberapa banyak customer itu menggunakan jenis payment-nya. Kita masukkan kuantitinya sebagai value-nya. Di values-nya adalah quantity-nya. Kemudian kita masukkan jenis payment di legend-nya. Nah, di situ kita bisa lihat jumlah payment yang digunakan oleh customer. Di situ ada pakai cash, credit card, sama e-wallet. Nah, di sini kita ubah judul dari diagramnya. Kita ubah menjadi total of payment category. Kemudian kita masukkan select bar chart. Di sini kita akan menghitung
revenue dari setiap produknya. Untuk itu kita masukkan produk lain di Y dan revenue di X-nya. Nah, seperti itu hasilnya itu. Di situ kita bisa melihat revenue dari setiap produknya. Nah, di sini kita format stylenya bisa kita ubah jadi ke gradient biar kita bisa melihat perbedaan dari warna dari setiap produk, jumlah produknya. Nah, kemudian kita masukkan visualisasi area chart. Di sini kita akan melihat profit selama total profit selama Januari sampai Maret. Di sini nanti kita juga bisa melihat tren lainnya. Nah, di sini kita akan melihat rata-rata rating dari setiap produk. Nah, kita menggunakan visualisasi funnel. Nah, kita masukkan rating sebagai values-nya, kemudian produk lain sebagai kategorinya. Kemudian kita masukkan visualisasi cart. Di sini nanti kita akan melihat total produknya, quantity sales, revenue, dan yang lainnya. Nah, kita tinggal copy paste, Ctrl C dan Ctrl V. Produk lainnya di field-nya, nah di situ kita bisa lihat kalau total produknya itu ada 1000, lalu kita ubah color-nya sesuai kemauan kita, terus title-nya kita tuliskan total produk. Hal yang sama untuk quantity sale, revenue, net revenue, dan total profit.
Kemudian kita akan menambahkan fitur slicer. Di sini kita akan menambahkan slicer untuk gender, customer type, dan bulannya gitu. Jadi seperti ini hasilnya setelah kita rapikan. Jadi di sini kita memiliki dashboard kinerja penjualan supermarket. Nah, kita bisa lihat misal kita pakai fitur gender, customer type, terus ada year and month-nya. Nah, di sini kita bisa lihat total produk dari penjualannya itu 1000, quantity sales-nya itu ada 5.510, kemudian total revenue-nya adalah 307.000, total net revenue-nya ada 322.000. Kemudian ada total profit-nya adalah 15.000. Nah, di situ average rating by produknya teratas yaitu food and beverage sebesar 7,11%. Nah, apabila kita klik, kita bisa melihat kategori payment tertinggi yaitu menggunakan kredit card sebesar 6%, kemudian disusul dengan e-wallet 5,8%, kemudian yang terakhir adalah cash yaitu 5,3%. Nah, kita bisa juga lihat GPM-nya itu sebesar 4,8% dari food and beverage-nya. Terus kita bisa lihat juga trend line-nya. Nah, itu quantity sale-nya sebesar 952 untuk food and beverage. Terus total revenue-nya yaitu 52.000. Kemudian net revenue-nya itu 56.000 dan total profit-nya itu 2.000 untuk food and beverage. Kemudian kita gunakan lagi fitur misal hanya untuk female. Lalu customer type-nya yaitu hanya member saja. Kemudian kita lihat untuk di bulan Januari saja. Nah, bisa kita lihat total produknya itu ada 12, quantity sales-nya itu ada 85, kemudian revenue-nya itu 5.000, kemudian net revenue-nya ada 5.000, kemudian total profit-nya itu ada 273. Nah, kita lihat yang tertinggi yaitu untuk produk health and beauty seperti itu. Nah, kita bisa lihat trend lainnya di situ, kemudian
Kategori payment-nya, kita juga bisa lihat revenue per produknya. Yang tertinggi ternyata yaitu untuk produk sport and travel, sebesar revenue-nya itu 5.900. Nah, yang terendah revenue-nya ternyata yaitu health and beauty sebesar 2.000 sekian. Sekian video pembuatan dashboard. Terima kasih.